waktu dan tempatnya. Izinkan saya nih Bunda mau wawancara. Oke, siap, silakan. Iya. Hari ini bagaimana Bunda ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik seperti yang diharapkan dan didoakan oleh Bu Riza. Alhamdulillah nih Bunda saya bisa ketemu dengan Bunda ya, kita berbincang-bincang nih Bunda. Sebelumnya saya mau tanya Bunda dari tahun berapa ya Bunda di SMP Negeri 13? Di SMP Negeri 13 saya, kalau SK itu Agustus, berarti udah hampir 1 tahun ya. Ini Bunda, kira-kira nih Bunda semenjak minggu-minggu ini ada permasalahan nggak sih yang Bunda hadapi? Kalau yang namanya masalah itu tidak mungkin tidak ada. Pasti yang namanya masalah itu selalu ada. Dan pasti juga ada masalah-masalah yang baru yang mungkin semula tidak ada, kemudian muncul satu masalah gitu kan, karena hidup itu dinamis, maka masalah itu akan datang terus. Mungkin dengan adanya masalah menjadikan kita makin berpikir lebih dewasa. Tapi bisa diceritakan Bunda kira-kira contoh apa sih, kasus apa yang terbesit itu dalam diri? Kalau kasus ada beberapa. Kemudian misalnya ya, yang paling mudah misalnya kasus, kalau saya melihat keterlambatan itu satu kasus ya, baik dari guru maupun dari peserta didiknya. Nah, yang namanya keterlambatan itu kan bukan hanya keterlambatan di sekolah, datang hadir ke sekolah ya, tapi juga datang ke kelas. Nah, kalau misalnya guru saya anggap kemudian terlambat, dia khawatirkan. Guru itu kan sebagai role model ya, contoh dia. Khawatirnya itu kalau gurunya terlambat, gimana peserta didiknya. Cuma kalau untuk terlambat yang merupakan satu kasus luar biasa, alhamdulillah untuk guru tidak ada. Paling hanya kasus-kasus tertentu aja ya, karena tidak mungkin ada satu masalah pada saat itu, entah macet atau apa. Walaupun macet sebenarnya bukan alasan yang bisa diterima kalau di Jakarta itu sekarang. Jadi mungkin ada hal lain, tapi saya harapkan tetap bahwa dari guru memberikan contoh tidak terlambat, karena saya berprinsip dimulai dari hal yang kecil aja, disiplin waktu. Berarti kehadiran yang baik kehadiran di sekolah maupun kehadiran di kelas. Baru kemudian yang kedua, disiplin berpakaian, baik guru maupun peserta didiknya. Jadi jangan menuntut peserta didik itu menggunakan pakaian sesuai dengan aturan dan dilengkapi dengan atribut ya. Juga yang lebih penting adalah gurunya harus menunjukkan bahwa kami harus menggunakan PDH sesuai dengan aturan yang berlaku dari Dinas Pendidikan maupun dari Kementerian, karena antara PNS dengan P3K, KKI maupun honor kan berbeda-beda aturannya. Nah, kalau kita sudah menunjukkan itu, insya Allah ketika kita mengingatkan ke anak-anak didik supaya disiplin dalam pakaian maupun waktu sudah kita tunjukkan dari diri kita dulu, ya insya Allah itu akan menjadi satu kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan. Bagaimana nih cara sikap Bunda menegur gurunya atau siswanya yang tidak mengikuti peraturan yang tadi Bunda sampaikan? Ini kan berbeda-beda ya, ada PNS, ada P3K, ada honor, ada KKI. Bagaimana cara Bunda mengidentifikasikan? Yang jelas kalau menegur per individu kita nggak bisa ya, karena kan tetap harus menjunjung etika
Kalau kita tegur di depan ibu yang apalagi guru ya, peserta didik aja kalau kita tegur di depan teman-temannya ada perasaan malu ya. Maka sama, apalagi di guru gitu ya, kita tidak menggunakan satu individu tapi kita menggunakan kata umumnya. Maksudnya usahakan kalau Rabu itu misal saya contoh ya, pramuka, berarti ya selengkap mungkin kita apa yang harus kita gunakan pramuka sampai ke kacuknya itu harus sesuai, kemudian bajunya juga harus sesuai. Nah kalau guru sudah seperti itu, murid tetap kita ingatkan ketika dalam pembinaan. Kalau pembinaan kan berarti tidak artinya umum semua guru, walaupun nanti ada yang tertuju ke satu dua orang, enggak kita langsung menegur serta merta guru tersebut, tapi secara umum melalui satu pembinaan. Nanti pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah itu juga harus melihat strateginya juga ya Bunda. Sudah pasti, jadi nggak bisa serta merta seperti itu ya. Artinya awalnya kita lakukan kayak semacam sosialisasi. Berikutnya nggak bisa dilepas begitu aja. Kalau kita lepas begitu aja itu instan ya. Berarti kayak instan tuh jangka pendek. Padahal kalau ingin membentuk sesuatu menjadi satu kebiasaan itu harus menggunakan jangka panjang. Nggak bisa seinstan itu langsung selesai. Biasanya kan di kepala sekolah ada komitmen nih, bagaimana nilai-nilai kebajikan apa sih Bunda yang Bunda komitmenkan gitu, agar di peraturannya itu benar-benar guru taati. Apa sih Bunda biasanya nilai Ya, kebajikan? saya nilai kebajikannya yaitu menggunakan satu prinsip disiplin positif ya, bukan sanksi. Kalau saya lebih ini ke disiplin positif, karena kalau sekarang memang itu bukan sanksi. Kalau ini nanti begini, jadi kalau kita menggunakan sanksi berarti dasarnya takut. Tapi kalau disiplin positif berarti dasarnya refleksi. Jadi setiap saat kita harus merefleksi diri kita. Bagaimana kita mau mengajak orang lain, kita sendiri nggak bisa merefleksi diri kita sendiri. Langkah-langkah nih, prosedur nih Ya. selama ini. Ya. Ada langkah-langkahnya nggak sih Bunda? Apa Bunda bekerja sendiri atau mungkin Bunda berkomunikasi juga kepada wakil atau bagaimana? Oh, nggak bisa kalau yang namanya bekerja sendiri, nggak mungkin bisa, karena sekolah itu kan komunitas tim ya, nggak bisa bekerja sendiri. Jadi buruk baiknya satu sekolah bukan ditentukan oleh satu orang. Misalnya ketika satu sekolah itu mendapatkan satu apresiasi ya, itu bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena kerja tim yang solid. Pun sebaliknya, kalau ada sesuatu yang kurang baik, bukan salah satu orang, tapi salah semuanya. Jadi kerja tim, bukan kerja kayak semacam cuma sendiri aja gitu, bukan delegasi ya. Apa sih istilahnya kalau sekarang kalau kita hanya menampilkan bahwa kitanya aja gitu, nggak seperti itu, tapi lebih ke ke semuanya, kita libatkan semuanya. Jadi kita membutuhkan pemimpinan dari delegasi. Apakah ada Bunda nih yang selama ini jadi pengambilan keputusan itu membuat dilema Bunda, dilema etika Bunda? Ternyata kok saya belum selesai nih permasalahannya itu. Pernah nggak sih Bunda menghadapi dilema etikanya? Ya udah pasti pernah. Artinya kan ketika baru aja kita mengambil keputusan seperti ini, ternyata bukan tidak disepakati ya, sudah disepakati tapi ternyata tidak dilakukan gitu loh. Nah itu akan terus saya ingatkan. Satu contoh, misal
kita kan butuh yang namanya tiket di jam-jam istirahat. Nah, tiket di jam istirahat itu jauh lebih rawan ketimbang tiket di jam KBM. Karena kalau di jam KBM itu kan peserta didik sudah masuk ke kelas masing-masing, sudah merupakan tanggung jawab guru mata pelajaran masing-masing, benar nggak? Tiket nggak terlalu berat gitu. Tapi ketika istirahat, nah itu butuh ekstra perhatian karena anak semua istirahat, dan kalau istirahat seperti itu potensi anak melakukan hal yang tidak sesuai itu besar kemungkinan terjadi. Misalnya bullying, walaupun kecil-kecilan, awalnya kan dari yang paling kecil-kecil. Contohnya itu ya ketidaknyamanan gitu, terus kekurang amanan. Maka di situ saya lakukan satu kebijakan agar yang namanya tiket itu menyebar. Jadi mana lini-lini mana yang harus diawasi. Nah, satu ketika adalah pernah terjadi, ternyata belum tuntas saya menganggapnya. Kenapa belum tuntas? Jadi kalau udah jam-jam terakhir udah hilang itu di meja piket, padahal berarti kan belum tuntas kan? Iya. Padahal tamu itu tidak memilih waktu, kapan saja dia mau datang, dan kita harus siap terus ini karena cuma juga sekolah harus juga memfasilitasi ketika memberikan satu tugas tiket di bawah di lantai 2 maupun lantai 3. Nah, harusnya ada tempat yang inilah yang membuat nyaman dulu untuk melaksanakan tugas ataupun kewajibannya. Nah, itu tadi contohnya ya Bunda ya. Nah, tadi tantangannya berarti untuk semua lah ya, sekolah juga, Betul. guru tiketnya juga. Nah, tapi pengambilan keputusannya itu apakah sudah dievaluasi kembali Bunda ketika Bunda menegurnya gitu? Kalau saya tidak menegur ya, mengingatkan secara umum. Nah, terus apa namanya? Ya sudah ini kan udah lakukan, saya tetap akan memantau udah sampai di mana. Udah sampai ini belum sampai selesai. Nah, saya sudah mendapatkan jawaban dari saya sendiri. Misalnya kemungkinan tidak bisa tiket ada jam di kelas. Nah, saya katakan bahwa harus ada koordinasi dengan wakil kepala sekolah dengan akademik supaya diisi guru yang tidak ada jamnya. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya opening itu harus ada closing dulu nggak? Openingnya bagus, closingnya nggak bagus, akhirnya hilang openingnya. Tapi openingnya bagus, closingnya juga bagus, itu akan tersampaikan kepada orang tua bahwa layanan pendidikan di SMP Negeri 13 Jakarta itu memang benar-benar prima. Kenapa? Kan selama ini sebatas di opening aja. Ketika anak baru hadir, salaman kan? Iya. Closing belum nampak. Padahal kalau bisa closing itu harus. Kenapa? Ada pesan-pesan yang kita sampaikan supaya anak benar-benar sampai rumah, nggak boleh kemana-mana. Itu akan menjadikan nilai plus loh buat sekolah kita. Karena saya yakin tidak semua sekolah pasti bubar aja gitu. Iya. Kita mau mengajarkan anak beretika. Kalau kita bertamu ke rumah orang, nggak mungkin kan nggak pamit. Iya. Nah sama ada sabar. Kan tadi menyinggung masalah etika juga kan. Jadi kita mengajarkan etika kepada anak dari hal yang memang biasa mereka hadapi. Oh iya, ternyata layanan di SMP 13 guru-guru saya itu benar-benar menggunakan etika yang luar biasa. Datang kami disambut, pulang kami dilepas dengan doa dan harapan. Nah tadi Bunda udah tahu nih tahap demi tahapnya. Biasanya Bunda suka buat jadwal tersendiri nggak sih
kemarin kasusnya ini, kemarin kasusnya ini, pernah nggak sih kita membuat agenda sendiri gitu? Agendanya paling agenda catatan tersendiri ya. Iya. Nanti ketika pas pada waktu pembinaan saya udah catat, oh ini yang mesti disampaikan, ini yang mesti diperbaiki. Terus jangan juga guru merasa didikte, tapi ini kita semuanya hanya ketika kepala sekolah menyampaikan, memang tugas kepala sekolah membina. Kan nggak lucu kalau guru terbiarkan begitu aja udah terserah deh, nggak bisa. Yang namanya kepala sekolah itu harus bawa, dia merupakan kepala sekolah, bukan yang harus mampu membina stakeholder-nya yang ada di sekolah. Yang sudah terjadwal lah ya. Iya betul. Karena nanti kan ada masalah berikutnya lagi, apalagi sekolah di kota besar seperti DKI Jakarta. Nah ini faktor-faktor yang selama ini dapat membantu Bunda itu alhamdulillah ya semakin lama nggak ada perubahan lah ya. Nah, jadi keputusan Bunda itu nggak hanya keputusan sendiri ya. Bunda, Iya. ya. Terus pembelajaran apa nih yang Bunda petik dari pengalaman Bunda nih selama jadi pemimpin? Siap. Pelajaran yang saya petik artinya bahwa kita itu harus selalu melakukan perubahan, tidak stuck. Karena ketika kita stuck ya orang lain udah mencuri start, udah sampai kemana gitu, ibarat lari kita diem aja gitu, padahal dia udah sprint gitu, nggak bisa. Kalau saya mengambil itu selalu lakukan perubahan, kemudian selalu harus refleksi diri, selalu siap menerima kritik atau saran kalau memang ada sesuatu yang kurang pas. Terkadang termasuk sendiri mungkin ketika mengkritik itu kan harus pakai etika juga ya. Artinya kritik yang membangun adalah kritik yang disertai dengan solusi, bukan cuma sekedar menilai aja begini, harus dengan solusinya gitu. Kalau ini begini apa nggak sebaiknya ini begini, berarti dia sudah menyampaikan solusi. Tapi kalau ini kok begini udah sampai stuck, saya nggak akan tanggapi. Pokoknya saya hanya menanggapi kritik yang disertai dengan saran, solusi, bukan sekedar kritik aja. Itu yang kritik aku bangun ya. Justru kalau ada yang mengkritik berarti kepedulian yang tertentu yang terkait kepada sekolah ini. Nah, hakikatnya ketika saya dikritik bukan sayanya, secara tidak langsung kebijakannya untuk ditinjau kembali. Ya sedikit mengevaluasi ya Bunda, ini saya masih belajar Bunda. Nah, jadi yang Bunda maksud dari kasus tersebut, Bunda masuk ke 4 paradigma ya Bunda. Paradigma dilema etika. Berarti jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, saya lebih suka tuh yang jangka panjang karena tidak mungkin segala sesuatu bisa diselesaikan secara instan tuh nggak mungkin. Harus butuh proses karena akan menjadi satu kebiasaan yang positif. Berarti prinsip penyelesaian dilema Bunda ini berbasis rasa peduli ya. Betul. Pada semua, jadi menjaga perasaan orang lain juga ya Bunda ya. Tapi juga peduli kepada sekolah ini, lingkungan ini, Peraturannya ya Bunda ya. Iya. Masya Allah ya Bunda. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan Bunda juga udah sesuai dengan saling bekerja sama, sehingga tidak lagi keputusan yang diambil. Berarti Bunda tidak ego ya Bunda ya. Nah, jadi semuanya Sekolah ini milik bersama, iya, bukan milik kepala sekolah. Kepala sekolah kapan waktu dia akan dipindahkan. iya benar. Tapi ketika kita dipindahkan atau keluar dari sekolah ini, ada hal yang bisa kita tinggalkan, yaitu nilai-nilai kebaikan. Benar nggak? Iya. Saya mau dengar dong Bunda. Kemarin kan Bunda waktu lagi rapat itu kan saya pelayan
saya lebih ini semangat terkait ini. Oke. Jadi kita kalau misalnya diundang ke dinas pendidikan atau di sekolah harus ada yel-yel seperti itu. Jadi yang pertama ditanya, siapa kita? Pelayan Pendidikan DKI Jakarta. Terus tanya lagi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tuntas, berkualitas untuk semua. Cita Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Bunda atas pengalamannya, atas ilmunya Bunda. Sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bunda makin sehat, Amin. tambah berkah, tambah sukses terus ya Bunda. Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Bu Eni. Terima kasih atas waktu dan tempatnya nih Bu. Saya ada di sekolah Delima School. Iya. Boleh minta waktu sebentar Ibu? Boleh. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu nih hari ini? Pastinya sehat dan semangat Mantap luar ya, Bu, biasa. ya. Iya. Saya diperkenankan di sini. Saya dari SMP Negeri 13 Ibu. Oke. Mohon kesediaannya ya Bu. Sebelumnya nih Bu, saya mau nanya-nanya nih. Permasalahan apa sih yang minggu-minggu ini yang Ibu hadapi? Oke, di awal tahun ajaran baru sampai minggu-minggu ini tuh yang paling sering di anak-anak keterlambatan kehadiran, kedisiplinan ya, ini kehadiran. Itu sih yang paling ini Kehadirannya ya. terlambat ya, mereka sih datang gitu. Berapa menit tuh kira? Biasanya kalau kita kan punya kebiasaan doa bersama itu jam 7.15. Rata-rata mereka tiba di sekolah itu 7.20, 7.25. Terlambat berdoa, bukan terlambat belajarnya ya. Oh, Jadi gitu. iya. Bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang keterlambatan? Oke. Di kami itu kami punya rules atau punya aturan. Ketika peserta didik terlambat berdoa, mereka akan baris di bagian belakang barisan. Kemudian selesai kegiatan, kita sebutnya assembly. Jadi isinya doa, ada baca news internasional, nasional maupun olahraga, baca artikel dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terlambat biasanya baris di belakang. Begitu semua sudah masuk ke kelas, yang latecomers atau yang datang terlambat itu pasti dipanggil. Nah, di situ kita mendata satu-satu. Kenapa terlambat gitu ya, satu-satu. Alasannya sih macam-macam. Ada yang karena orang mama papanya bangunnya terlambat, atau kakak mandinya lama, macet dan sebagainya. Gitu. Berarti dilema etika pembangunan moralnya udah kelihatan tuh anak ya. Iya. Apakah itu aja atau beda siswa? Ada beberapa yang itu saja. Tapi kan kita coba mendalami ya, karena kita coba menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi ketika anak-anak terlambat, mereka belajar konsekuensi nih. Ketika kamu terlambat datang, apa akibatnya? Satu, nggak bisa doa, nggak bisa dengerin artikel, terus jadi maju dipanggil gitu kan. Habis itu kalau ada yang terlambat misalnya sudah lewat jam masuk, kita jam masuk 7.30 masuk pelajaran. Itu baru mereka jam pertama nggak boleh ikut pelajaran kan. Ada tugas sih, tapi salah satu konsekuensinya dia jadinya belajar ketinggalan dong pelajaran yang sedang diajarkan di kelas. Berarti ngikutin ada tugas tambahan untuk anak-anak yang terlambat. Bagaimana pengambilan keputusan kepala sekolah nih? Oke. Pastinya untuk membuat sebuah keputusan kita nggak bisa begitu saja diambil ya. Pasti ada runtutan. Misalnya kita identifikasi masalahnya dulu. Kemudian yang kedua kita mencari akar masalahnya di mana ini, gitu ya. Terus habis itu ada beberapa aturan baru yang mungkin nanti kita bisa terapkan berdasarkan pencarian akar masalah. Misalnya ternyata si anak ini terlambat karena mungkin macet atau karena rumahnya jauh, ya kita bisa menawarkan solusi. Ya tolong datang berangkat lebih awal, karena ada satu keluarga, mereka bertiga itu hampir tiap hari terlambat karena jauh rumahnya. Ya.
kita kan membiasakan memakai bahasa yang positif juga. Jadi saya bilang, oke, mulai besok yakin kamu dan keluargamu nggak akan terlambat, akan datang tepat waktu. Alhamdulillah sih belakangan ini nggak pernah telat, dan dia juga berangkat lebih awal gitu. Tapi orang tua udah komitmen nih. Iya harus, ketika jadi anak-anak ketika terlambatnya terlalu sering, akhirnya kita kan harus komunikasi dengan orang tua ya. Karena mau nggak mau pasti ada sedikit banyak lah disebabkan oleh orang tua. Misalnya tadi bangunnya pada siang, semua misalnya serumah kesiangan, terus atau habit mereka emang bangunnya siang, kita nggak tahu ya. Atau mungkin ada yang lama banget mandinya, nah itu kita bicarakan dengan orang tua sebisa mungkin ya. Kalau misalnya awalnya terlambat 5 menit, mungkin sekarang 1 menit aja deh ya. Kalau bisa jadi ada progres gitu sih yang kita. Berarti nilai kebajikannya ibu itu udah memberikan konsekuensinya benar-benar ini ya Bu ya. Betul. Kuat lah ya. Anak-anak diajarkan untuk tahu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Gitu. Langkah-langkahnya nih Bu, prosedurnya kan biasanya udah ada permasalahan, udah ada keputusan. Sebelum itu ada langkah-langkah yang tersendiri nggak sih Bu? Oke, kalau pendisiplinan peserta didik sih banyak. Langkah-langkahnya pasti dari awal. Kalau cuma untuk kedatangan sih hanya tadi ya. Tapi kalau untuk kedisiplinan secara keseluruhan ketika ada masalah, yang pertama pasti identifikasi masalahnya dulu. Masalah disiplin kan nggak cuma kedatangan. Iya. Misalnya buku mereka, kemudian pengerjaan tugas yang mungkin mereka tidak lakukan, atau mungkin juga komunikasi yang tidak bagus dengan teman dan sebagainya yang merujuk sabab bullying misalnya. Itu jadi kita identifikasi dulu alurnya. Yang kedua, kalau udah diidentifikasi kita cari akar masalahnya. Oh ternyata sebab dia tidak mengerjakan PR, tidak punya buku misalnya ya. Berarti kita cari solusinya apa? Kita carikan buku. Kalau misalnya buku tidak tersedia, Anda tidak bisa beli karena masalah dana misalnya, di perpustakaan ada nggak? Nah jika ada kita pinjamkan. Atau kalau misalnya enggak, pinjam kakak kelasnya yang sudah naik kelas misalnya. Itu kan satu solusi ya. Sebisa mungkin solusi itu kita selesaikan dengan cepat. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Kalau menunda-nunda mungkin akan ada masalah-masalah baru yang akan mengikuti dan itu efeknya bisa banyak. Misalnya karena nggak ngerjain PR, terus nanti dia nggak paham pelajaran. Karena nggak punya buku, dia nggak paham pembelajaran berikutnya, tujuan berikutnya nggak paham. Habis itu asesmennya juga berkurang. Terus ketika harus asesmen akhir semester misalnya, kalau di kami masih ada, lebih lagi kan nggak bisa lagi. Efeknya kemana? Hasil akhir gitu, laporan belajarnya jadi nggak lengkap. Apakah ada nih Bu menganggap efektif itu dalam keputusan itu pada dilema etika yang tadi Ibu rasakan? Ada pernah. Jadi contoh ketika anak terlambat, misalnya rumahnya jauh, Iya tadi ya. mau nggak mau terus mereka melewati macet. Misalnya sepagi apapun mereka berangkat tapi melewati titik macet, ya sebenarnya ada rasa nggak tega gitu ya, memberikan konsekuensi kepada mereka. Tapi bagaimanapun disiplin itu kan harus dipupuk, nggak bisa tiba-tiba. Jadi kita tetap berusaha menerapkan peraturan sekolah. Bagi yang terlambat, yang satu doa sendiri, misalnya ada Pancasila, bawa Pancasila sendiri, habis itu mengisi buku kedatangan terlambat, konsekuensi yang sudah dilakukan di buku tersebut juga ditulis. Jadi kerjasama dengan guru-guru yang lain juga. Berarti Ibu sudah merupakan suatu tantangan, tapi udah mengambil keputusannya secara bersama ya Bu ya. Betul. Jadi nggak sendiri ya. Pimpinan biasanya juga pengen lah saling berbaur kan sama guru-guru yang lain ya Bu ya. Ya kebetulan sih kalau di Delima kami biasa komunitas belajar kan cukup berjalan dengan baik. Seminggu sekali ada evaluasi. Jadi ketika ada masalah-masalah tertentu yang paling urgent dan harus segera diselesaikan itu yang mana? Atau masalah yang tidak penting tapi dampaknya juga banyak yang mana? Atau misalnya ya masalah itu tidak berdampak juga nggak terlalu penting ya, berarti itu kita tinggalin dulu. Kita cari yang tingkat urgensinya paling tinggi. Yang paling yang benar-benar penting banget betul. Yang harus segera dan memang itu efeknya besar, itu harus segera diambil keputusan. Hebat nih ya.
bisa menganalisis berarti Ibu. Wih, Keren Ibu. Jadwal nih Bu, biasa Ibu kalau lagi ada kasus itu pernah nggak sih terjadwal gitu? Oh ini kasus ini hari ini. Nggak bisa. Pernah nggak tuh? nggak. Misalnya udah ditangani nih semua gitu kan. Apakah itu ada, tadi kan Ibu bilang seminggu sekali kita mengevaluasi ya. Iya. Nah, mengevaluasi. Kadang-kadang pas kita evaluasi itu guru-guru kan ada yang nggak masuk gitu. Itu Ibu gimana tuh dengan terjadwalnya? Gini, kalau kasus kita nggak bisa jadwalkan ya. Misalnya setiap Senin kasusnya Iya. ya nggak bisa. Itu kan kejadian-kejadian yang di luar kendali kita, karena itu berkaitan dengan orang lain gitu. Tapi kami punya wadah yang tadi komunitas belajar untuk membahas permasalahan-permasalahan kita seminggu ini apa. Itu biasanya kita laksanakan hari Jumat. Dan itu sharing antar kelas, antar guru itu cukup efektif. Karena misalnya saya nih ngajar di kelas 8 gitu ya, menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ini. Ternyata perlakuan saya nggak cocok. Tapi di pelajaran lain yang mungkin IPS atau Pancasila, anak ini cocok loh, dia ternyata pintar. Nah hal-hal yang kayak gitu kan kita diskusinya di sana gitu. Jadi memang tidak ada jadwal, maksudnya kita tahu masalah bakalan datang kapan, tapi kami punya jadwal untuk bagaimana merefleksi atau mengevaluasi kegiatan. Ada evaluasinya lah ya. Betul. Tidak ada rencananya. Dan itu kesepakatan. Oh. Jadi saya sampaikan ke teman-teman guru, oke, kita sepakat kumpul hari apa? Saya hari Jumat. Oke, hari Jumat. Kalau hari Jumatnya libur, kita sepakat di hari Rabu. Karena hari Rabu anak-anak pramuka. Nah, ini ada perubahan lagi, mungkin hari Kamis karena Rabu cukup padat, nah Kamis agak longgar. Nah, kayak gitulah yang perlu dikomunikasikan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu gitu? Pastinya kerjasama sama tim. Sama tim lah ya. Saya nggak bisa berbuat sendiri, tapi kerja tim saya luar biasa. Jadi itu membuat apa yang saya rencanakan disambut baik teman-teman, mereka melaksanakan dengan baik dan itu luar biasa hasilnya. Nah, kalau etikanya nih Bu, biasanya kan kita suka berdebat gitu. Itu gimana tuh pimpinan gitu ngadepinnya gitu? Berdebat apa dulu ini? Iya, permasalahan yang tadi. Pasti sih sering. Masalah ini tidak setuju dengan ini. Kita coba gali semua pendapat. Terus kita sama-sama mencari solusi ya. Solusi yang paling sedikit resikonya tapi paling besar dampaknya gitu loh. Contoh tadi buku, kalau misalnya nggak ada buku kita suruh beli, misalnya keuangannya juga terganggu, ya solusi yang paling mudah kita cari ini perpustakaan, ya kan? Dan itu ini misalnya nggak bisa, misalnya itu harus dibeli, kalau di perpustakaan kan udah bekas orang misalnya ya, udah dicoret-coret. Nah tapi paling nggak mereka punya untuk belajar gitu. Kita punya pengertian lah gitu. Memahami kondisi dan kebutuhan dari peserta. Wah, Ibu bijak banget ya Bu ya, dari nilai kemanusiaannya, sosialnya ya Bu ya, kita harus ini ya Bu ya, satu paket ya Bu ya. Insya Allah. Terus sehingga Ibu mengambil keputusan dilema etika ini berarti Ibu udah punya komitmen, tanggung jawab semua udah terencana semua, udah lebih berhati-hati lagi Bu ya dalam strateginya ya Bu ya menghadapinya. Apalagi kami di swasta ya, salah satu nilai jual kami itu kan pelayanan. Iya betul. Kalau pelayanan kami bagus, dari tiap orang yang sudah nyaman belajar di sini kan mereka menyampaikan ke orang lain, daftar lagi. Itu salah satu. Nanti Ibu udah profesional banget ya Bu. Ya, profesional, insya Allah. Makasih banyak ya Bu atas sharingnya, atas pendapatnya ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.